Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda yang mendengar kita di www.moveonlineradio.com. Kali ini kita langsung live dari studio Move Radio di Hotel Ibis Style Medan Patimura. Tepatnya di Jalan Patimura. Saya Zaki Yusuf hadir 1 jam ke depan bersama Anda live langsung di 2 stasiun radio di www.moveonlineradio.com dan juga di 97,9 Radio Sirohuda Deli Serdang. Anda yang mendengarkan kita langsung dari Radio Sirohuda pagi ini, kita ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kita di segmen kedua nanti. Kita ajak Anda atau kita beri kesempatan untuk bisa bergabung dan bertanya tentang topik yang kita bahas pagi hari ini, yang tentunya berbicara tentang pencegahan ya dan akibat hukum kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ini menjadi topik yang harapan saya dan narasumber saya dan semua yang mendengarkan kita, ini menjadi topik yang paling menarik untuk bisa Anda pertanyakan seperti apa nanti pencegahan dan juga akibat hukumnya. Saya ajak Anda nanti bergabung di segmen kedua tentunya, tapi izinkan saya memperkenalkan dulu dua narasumber yang sudah hadir bersama saya pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Joy Sinage SH selaku jaksa fungsional pada bidang sebentar saya buka dulu intelijen. Ada Ibu Joyce. Selamat pagi Ibu Joyce. Selamat pagi Bang Jaki, ketemu lagi kita ya. Ketemu ini kedua kalinya ya Bu Joyce ya. Semoga untuk seterusnya. Oke, amin ya Bu ya. Ibu Joyce Sinage SH selaku jaksa fungsional pada bidang intelijen, dan Ibu Joyce bersama Ibu Marhisar F Raja Guguk SH. Benar ya Bu ya. Ibu juga selaku jaksa fungsional pada bidang intelijen. Benar ya? Benar Bang. Oke, saya panggil aja mungkin Ibu Marhisar. Itu F-nya Flora. Oh, Ibu Marhisar Flora Raja Guguk ya. Baik, pagi hari ini sebenarnya saya nggak tahu kenapa harus ada 2 ibu dan 2 wanita yang menjadi narasumber saya. Apakah karena wanita menjadi banyak kasus objek wanita yang menerima KDRT atau seperti apa? Itu nanti di selama 1 jam ke depan ini kita akan berbicara langsung dengan 2 narasumber kita di pagi hari ini. Sebelum saya nanti bertanya ke narasumber, saya ingin menjelaskan dulu bahwasanya kasus perselingkuhan ini memang seringkali menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Berdasarkan berbagai laporan dan juga kajian sosial, ada keterkaitan kuat antara perselingkuhan dan peningkatan angka KDRT. Nah, untuk pagi hari ini kita ajak Anda untuk bisa sama-sama ya kita melihat seperti apa saat ini kejadian-kejadian KDRT ini, dan ada 2 narasumber saya juga nanti akan menjelaskan secara lebih lanjut lagi. Di awal ini kita akan coba lihat dulu seperti apa faktor-faktor penyebabnya. Ya Bu Joyce ya, dan saya harap Bu Joyce bisa memberikan dulu seperti apa, atau mungkin ada hal yang paling penting kali Bu Joyce sebelum kita menuju ke faktor-faktor penyebab dari KDRT ini sendiri. Silakan Bu Joyce. Ya, terima kasih Bang Jaki ya, memang sama seperti tema kita yang bulan lalu ya. Judi online ya. Ini juga KDRT ini memang salah satu daripada perkara yang banyak ya tangani di kejaksaan. Karena apalagi sekarang lagi booming ya permasalahan KDRT ini ya, memang luar biasa. Jadi pemerintah membuat undang-undang ya untuk KDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, sebenarnya undang-undang ini adalah undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa ada kata-kata penghapusan? Karena memang pemerintah dengan bentuk undang-undang ini memang mengharapkan harus ada penghapusan. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu harus dihapuskan. Begitu, maka ada undang-undangnya bernama penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Karena ini adalah bunyi pasal ya Bang Jaki. Jadi saya bacakan sesuai dengan pasalnya. Jadi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan. Memang diutamakan perempuan, tapi bukan berarti hanya perempuan Bang korbannya gitu ya. Laki-laki juga bisa sebagai korban KDRT ya. Yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, jadi mungkin masyarakat belum mengetahui secara jelas secara semuanya ya bahwa apa itu yang dimaksud dalam
lingkup rumah tangga. Jadi Lingkup rumah tangga. KDRT ini Bang adalah hanya melingkupi rumah tangga. Gitu ya. Jadi yang termasuk dalam lingkup rumah tangga itu siapa? Berarti orang-orang yang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Itu ada suami, istri, anak juga. Baru ada juga orang lain yang punya hubungan persusuan, hubungan saudara kandung dari darah, perdara. Terus ada hubungan perwalian. Itu terkait dalam undang-undang itu ya Bu ya. Pengasuhan gitu ya. Dan juga orang lain yang tinggal di rumah kita. Yang orang lain, termasuklah asisten rumah tangga. Jadi kalau asisten rumah tangga kita mengalami kekerasan, itu juga termasuk diatur dalam undang-undang KDRT. Demikian Bang. Jadi memang itulah ruang lingkup daripada KDRT itu tersendiri Bang ya. Nah sekarang kita seperti pertanyaan Bang Jaki tadi, faktor ya Bu ya. Faktor-faktornya ini banyak Bang, banyak sekali penyebab KDRT ini. Yang kadang kita tidak ketahui itu berasal dari internal maupun eksternal. Gitu Bang ya. Nah, kalau dari internal itu kepribadian pelaku. Ya, kita ketahui ya Bang ya bahwa kita kepribadian pelaku. Pelaku. Kita nggak tahu nih kadang-kadang kan waktu pacaran tuh manis-manis Bang. Kaulah bintang, kaulah bulan. Kita nggak tahu sifat aslinya apa karena kan kita belum tinggal bersama dengan. Jadi belum tahu sepenuhnya ya Bu Joyce ya. Belum bertemu 24 jam Bang. Benar, belum bertemu selama 24 jam. Jadi pada saat kita sudah berumah tangga, sudah bersama, baru tahu sifat asli seperti apa. Dan itu bisanya dia punya kecenderungan yang impulsif, agresif. Impulsif? Iya. Dan kurang empati. Lalu ada juga pengalaman masa lalu. Nah, banyak kami alami perkara yang kami tangani ya, Flora ya. Rata-rata pelaku KDRT itu biasanya dia juga mengalami itu di masa lalunya. Mungkin pada saat dia kecil, dia melihat orang tuanya berantem, dan saling memukul, saling bertengkar dengan kekerasan. Nah, itu juga terjadi sehingga nanti untuk beberapa lama kemudian dia menjadi pelakunya. Nah, itu eksternal, ada internal ya Bu ya. Lalu ada juga masalah kesehatan mental. Ini kita nggak tahu loh Bang. Kadang-kadang orang kita lihat mental health menjadi isu lagi ya. Sehat saja, wajahnya ceria. Terus penampilannya ganteng. Ternyata menyimpan sesuatu yang ternyata dia punya kepribadian yang lain ya. Kesehatan mentalnya. Makanya kan sekarang ini kan Bang. Kalau misalnya kita mau berumah tangga, kita sudah periksa dulu. Benar. Fisik sekarang dan mental, ya. Sekarang sepertinya persyaratan itu bertambah. Sebenarnya jangan dianggap aneh, tapi justru ini dianggap sebagai penyelamat ke depannya kan. Karena kan seperti yang Ibu Joyce dan Ibu Flora katakan tadi, mungkin kalau di awal pacaran kita tidak mungkin tahu kepribadiannya seperti apa gitu ya Bu Flora, Bu Joyce ya. Gimana Bu? Sampai merinding loh. Kenapa? Menerangkannya. Karena kan menikah itu satu kali seumur hidup kalau bisa. Benar, jangan berkali-kali. Kan benar Bu. Bisa, gitu ya. Jadi repot juga ya Bu ya. Akhirnya banyak menangani kasus KDRT yang seperti ini harus memahami jiwa seseorang juga gitu loh. Dan kalau tadi Abang bilang kenapa ya kami perempuan yang diutus dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ya? Karena mungkin lebih subjektif ya. Ya kita sebagai seorang wanita mungkin lebih subjektif. Pada saat ya memang kalau ada perkara tentang perihal KDRT dan anak yang menyangkut perempuan dan anak, kita biasanya perempuan, biasanya jaksa perempuan. Karena mungkin lebih subjektif ya. Betul. Untuk memberikan menangani penerangannya juga ya. Tapi ya kita walaupun seperti itu tetap tuntutan pidananya itu berdasarkan petunjuk dari pimpinan, bukan berarti dari kita sendiri karena kita punya punya emosional dengan tersangka atau dengan korban. Tidak. Itu semua sudah diatur oleh aturan di kejaksaan. Ya. Nah, jadi kita juga bisa perhatikan bagaimana kesehatan mentalnya. Apakah dia orang yang selalu depresi, penuh kecemasan, marah-marah, punya kepribadian ganda kan gitu ya. Kadang-kadang marah, kadang-kadang bisa baik tiba-tiba baik, tiba-tiba marah. Itu perlu kita pertimbangkan juga, perlu kita selidiki juga ya. Nah, lalu ketergantungan alkohol dan obat-obatan. Nah, ini Bang, ini juga sangat mempengaruhi dari terjadinya ketergantungan alkohol dan obat-obatan. Gitu ya. Nah, terus ada juga Bang, judi online. Ini juga bisa bikin jadi salah satu faktor penyebab KDRT. Kayaknya paling tinggi bisa jadi faktornya itu juga kali ya Bu ya. Saat ini begitu ya Bu ya. Karena lagi itu ya, memang pengaruh pikiran seseorang, keadaan emosional seseorang itu mempengaruhi dia dalam hal bertindak dan kehidupan rumah tangganya. Nah, dari kalau faktor eksternal, Bang, itu yang paling utama itulah masalah ekonomi.
Itu kita akui Lagi dan lagi ya. Kan masalah ekonomi ini ya sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Apalagi zaman sekarang ini kan. Kalau berumah tangga punya anak yang banyak. Terus perlu biaya sekolah. Betul. Sementara sekarang ini cari kerja susah Betul, gitu kan Bang. betul. Banyak yang di PHK, itu pasti akan mempengaruhi psikis, mempengaruhi mental daripada seorang suami, sehingga itu bisa mengakibatkan memicu untuk terjadinya KDRT gitu ya Bang ya. Lalu budaya patriarki. Nah ini kan ya. Itu masuk dalam salah satu faktor eksternal juga ya. Budaya patriarki ya. Karena memang sekarang kita tak ketahui bahwa laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Jadi perempuan atau istri harus tunduk pada suami. Nah sekarang kan sudah terjadi zaman emansipasi wanita. Jadi kalau dulu memang ya dianggap laki-laki adalah pencari nafkah, dia yang menentukan kehidupan perekonomian rumah tangga. Tapi saat ini kan perempuan laki-laki itu sudah sama-sama mencari nafkah dan sudah termasuk orang yang memenuhi kebutuhan rumah tangga juga. Bahkan kadang ada juga yang istri itu sebagai bertukar peran ya, yang menjadi bapak keluarganya suami gitu ya, yang bekerja justru istri. Tidak jarang itu terjadi saat ini seperti itu. Jadi itu yang perlu kita rubah budaya patriarki. Kita harus saling menghormati, saling menghargai gitu ya. Nah, lalu campur tangan pihak ketiga. Nah, itu juga sangat mempengaruhi Bang. Karena ya kita ketahui bersama ya, dalam kehidupan rumah tangga memang tidak terlepas dari campur tangan dari pihak orang tua istri, keluarga dari suami, termasuk juga dari ipar-ipar, keluarga. Makanya ada film Ipar Adalah Maut ya Bu ya. Iya benar sekali. Betul. Ibu nonton gak sih? Oh pasti dong. Pasti. Karena memang kadang-kadang yang membuat kita tertarik itu judulnya. Ipar Adalah Maut ternyata masuk faktor eksternal loh, pihak ketiga loh Bu. Oh benar. Baru kurangnya komunikasi Bang. Nah Jadi kita perlu juga komunikasi yang baik dan harmonis antara suami istri, antara suami dengan anak, antara istri dengan anak. Biar bondingnya tercipta ya. Betul sekali Bang. Jadi komunikasi itu yang paling penting, yang paling utama dalam kehidupan rumah tangga. Zaman sekarang ini banyak Bang, karena pengaruh handphone, itu komunikasi sangat terbatas sekali di rumah tangga. Atau mungkin bisa berubah harusnya ya. Jadi harus telepon sesering mungkin, video call sesering mungkin, caranya berubah ya. Tapi dilema kami ibu-ibu ini Bang, kalau anak itu ditelepon susah sekali ya handphonenya. Iya benar ya. Kita sama-sama punya anak lagi remaja ini. Nanti kita udah panjang-panjang nih bikin WA-nya. Cuma dijawab jawabannya oke. Hanya itu saja. Kita udah telepon berkali-kali nggak tanya ada apa tadi ya Mak, nggak ada. Begitu saja. Tapi ya itu yang perlu kita tantangannya ya. Tantangan dalam mendidik anak dan perlu kita juga ingatkan pada anak-anak supaya membagi waktu penggunaan handphone. Baru berikutnya adalah ketidaksetaraan gender. Ini sama dengan yang tadi patriarki kurang lebih ya. Jadi antara perempuan dan laki-laki itu sebenarnya harus disetarakan dari bidang kehidupan, bidang pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan gitu ya. Jadi memang sekarang ini kan pendidikan antara laki-laki dan perempuan ini sudah saling berlomba ini Bang. Benar. Kalau dulu mungkin hanya laki-laki yang punya pendidikan tinggi, kalau sekarang perempuan udah banyak yang profesor. Iya benar. Seperti ibu-ibu dua ini jaksa gitu kan? Amin. Jadi, bahkan di umur 50 tahun ke atas pun masih banyak tuh. Mereka masih studi ya. Mencari menempuh pendidikan masih studi. Dapat doktor, dapat profesor. Jadi itulah mungkin Bang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT. Sebelum saya ke Bu Flora, saya masih ingin bertanya tentang apa yang dijelaskan Bu Joyce tadi, faktor internal atau juga faktor eksternal tadi. Nah, apakah faktor internal dan eksternal ini menjadi salah satu telik jika ada kasus yang datang berbicara masalah KDRT? Apakah poin-poin ini yang akhirnya menjadi penelusuran dari bidang kejaksaan sendiri, Bu Joyce? Nah benar Bang, jadi kalau ada perkara KDRT perkara KDRT yang dilaporkan kepada pihak penyidik, lalu disampaikan kepada kami kejaksaan, kami dalam hal melakukan penuntutan memang ada di situ ya, untuk sebelum menentukan tuntutan pidana untuk pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, itu ada hal-hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan. Hal-hal meringankan dan memberatkan ya. Memberatkan dan meringankan. Tapi untuk menentukan pidana kepada pelaku daripada KDRT itu berdasarkan daripada luka yang dialaminya Bang. Itu dia. Jadi
bukan berpatokan. Berarti luka mental dong. Ya, nanti mungkin di sesi selanjutnya ya. kita Oke. terangkan bagaimana ancaman hukuman untuk pelaku KDRT berdasarkan luka yang dialami. Oke. Saya mau ke Bu Flora. Bu Flora, kalau tadi Ibu Joy sudah begitu banyak menjelaskan mulai dari seperti apa bentuk faktor-faktor penyebab, ada internal, ada eksternal juga sebenarnya. Nah, selanjutnya sebenarnya bentuk apa sebenarnya KDRT yang diterima oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ketika mungkin ada laporan dalam kasus KDRT ini sendiri, Ibu Flora? Oke Bang Jaki, makasih ya. Di dalam undang-undang penghapusan KDRT itu ada juga dibagi bentuk-bentuk KDRT-nya Bang. Nah, di dalam sesuai dengan pasal dengan pasal 5. Pasal 5? Ya. KDRT itu ada terbagi 4 Bang. Oke, bentuknya ya, Bu ya. Oke. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan atau penelantaran rumah tangga. Atau penelantaran rumah tangga ya. Di dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa kekerasan fisik itu adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit di fisik seseorang. Ya, jatuh sakit atau luka berat. Nah, itu fisik. Jadi kalau misalnya ada kita katakan suami atau istri dia melakukan penamparan itu udah termasuk fisik. Fisik. Nah, kalau kekerasan psikis itu misalnya kan ada suami atau istri yang suka melontarkan kata-kata yang menghina, misalnya merendahkan sesuai dengan pasal 7 ini kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Jadi apabila suami yang suka menghina, misalnya menjatuhkan mental istrinya, pasangannya, itu udah terkategori dalam kekerasan psikis. Juga mengancam ya. Mengancam ya. Mungkin lebih dekat, Bu Flora. Mengancam dan menimbulkan rasa takut terhadap istri. Terkadang kan ada suami yang bilang, kamu nggak bisa melakukan itu udah mengancam psikis mental ya, mentalnya ya. Oke. Jadi dia jadi kemana-mana tuh nggak pede, nggak percaya karena dia merasa aku nggak mampu, aku nggak sanggup. Itu karena orang terpenting dalam hidupnya juga menjatuhkan mentalnya dan juga merendahkan dia. Itu berarti ke psikis ya, Bu Flora ya. Tetapi dalam apabila terjadi tindak pidana yang seperti psikis ini, kami dari kejaksaan nggak bisa menentukan, kami harus meminta bantuan dari ahli. Benar nggak psikisnya terganggu karena kita begitu nggak ya? tahu apakah ini termasuk ke dalam udah termasuk ke dalam psikis atau tidak. Makanya kami misalnya dalam penuntutan meminta bantuan dari ahli. Tim ahli. Untuk memeriksa korban kondisi psikisnya. Karena bukan kaminya yang menentukan itu udah termasuk kekerasan psikis. Harus ada tim ahli ya yang menentukan itu. Ada lagi kekerasan yang ketiga itu kekerasan seksual. Dalam pasal 8 disebutkan bahwa kekerasan seksual itu yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Yang ayat B-nya pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu. Ini bisa dibilang bahwa apabila di dalam suatu rumah tangga itu suami atau istri itu misalnya istrinya tidak mau melakukan hubungan suami istri karena misalnya mungkin istrinya lagi sakit atau datang bulan, tapi suaminya tetap memaksa. Itu termasuk dalam faktor itu, kekerasan seksual. Tapi dalam keadaan tertentu ya Bang ya. Keadaan tertentu. Yang tidak diizinkan yang tidak, kalau dari segi kesehatan pun sebenarnya itu tidak boleh. Tidak boleh juga tapi begitu. Suaminya mungkin pengen paksa istrinya, itu sebenarnya nggak boleh. Karena itu termasuk dalam kekerasan seksual. Dan yang terakhir itu penelantaran rumah tangga. Di dalam pasal 9 disebutkan bahwa pasal 9 ayat 1, setiap orang menelantarkan orang dalam lingkup
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia harusnya wajib memberikan kehidupan atau perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, tapi dia tidak melakukan itu. Misalnya gini, istri dalam hal menafkahi. Iya, benar. Istri harusnya dikasih nafkah setiap bulan, tapi suaminya tidak memberi nafkah, itu termasuk penelantaran. Termasuk juga dengan anak-anak ya. Dengan anak-anak juga ya. Satu keluarga itu. Satu keluarga. Itu tadi ada 4 faktor ya, Bu Flora. Nanti kita bentuk KDRT yang dimasuk dalam pasal-pasal tersebut ya. Ada 4 poin tersebut. Kita nanti kembali lagi di segmen kedua, Bu Joyce, Bu Flora. Jangan kemana-mana, kita ajak Anda untuk segera follow juga Instagramnya Hotel Ibis Style Medan Patimura. Mungkin Anda saat ini butuh beberapa informasi-informasi penting tentang hotel. Silakan Anda bisa follow dulu Instagramnya Hotel Ibis Style Medan Patimura. Di sana juga nanti ada nomor yang bisa Anda hubungin untuk Anda bisa berinteraksi secara lebih langsung berbicara tentang Hotel Ibis Style Medan Patimura. Di segmen kedua nanti kita ajak Anda untuk bisa bergabung di 0813 5235 1000 dalam program Jaksa Menyapa yang kembali sesaat lagi.